Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau lihat satu hal penting dalam cerita yang mungkin sering kita lupain nih. Soal pilihan waktu atau tense. Betul sekali. Kadang fokus ke isi cerita, tapi lupa cara nyampeinnya. Nah, sumber kita kali ini bab 18 buku Storyworthy dari Matthew Dix. Judulnya aja udah bikin penasaran. Waktu sekarang adalah raja, tapi ratu pun bisa berperan. Menarik judulnya. Kita juga bakal bahas sedikit selingan cerita dia ketemu sama pesulap terkenal. Buku Storyworthy ini kan isinya soal gimana cari dan cerita pengalaman pribadi kita ya. Iya, panduan praktis banget itu. Oke, jadi misi kita sekarang nih, kita mau gali kenapa sih pakai present tense atau waktu sekarang itu bisa kuat banget efeknya ke pendengar. Dan gimana satu anekdot kecil bisa jadi bukti kuat buat ide ini. Pokoknya cari momen aha bareng-bareng lah. Yuk kita mulai. Siap. Ini topik penting loh, karena bagaimana cerita disampaikan itu ya sama pentingnya dengan apa isinya. Dan chance ini, seperti kata Dex, salah satu alat dasar banget, tapi sering kelewat gitu aja. Bener banget, kayak nggak disadari gitu ya, padahal efeknya gede. Iya, mungkin kedengeran teknis, tapi dampaknya ke gimana Anda sebagai pendengar merasakan cerita itu. Wah, luar biasa. Dex ngajak kita lihat kekuatan di balik grammar simple ini. Oke. Langsung aja deh ke bab 18. Intinya kan gini, pakai waktu sekarang itu bikin rasa dekat. Seolah-olah Anda pendengarnya lagi ada di situ di momen itu. Persis, bikin immersive. Dan Dex itu nggak cuma ngomong teori, dia langsung praktek di awal bab. Dia buka cerita dengan gambarin dirinya lagi nulis bab itu di kereta Amtrak. Tahu kan kereta di Amerika itu? Oh, jadi dia langsung pakai present tense buat narik kita masuk. Betul. Dia nggak bilang, dulu saya nulis ini di kereta, tapi saya sedang duduk di kereta Amtrak. Gitu. Wah, cerdas itu. Langsung nunjukin, bukan cuma jelasin. Bikin kita kayak, langsung ada di sana ya. Iya kan? Dia gambarin tuh sekelilingnya. Istrinya, Elisha, lagi sibuk sama teka-teki silang. Anaknya, Clara, umur 8 tahun, lagi baca buku. Terus anak cowoknya, Charlie, hampir 3 tahun, mulai gelisah. Suasana di luar jendela juga. Matahari mulai terbenam, cahaya keemasan masuk. Detail-detail kecil tapi penting ya. Banget. Dan karena pakai waktu sekarang, rasanya kita kayak ikut duduk di sebelah dia. Ngerasain getaran kereta, lihat cahaya senja itu. Dan perhatiin deh, detail sensorik kayak gitu jadi lebih hidup kan? Karena disajiin pakai waktu sekarang. Bukan cuma laporan kejadian lampau, tapi kayak pengalaman yang lagi terjadi di depan mata kita gitu. Iya. Kegelisahan si Charlie jadi lebih kerasa ya. Nah, itu dia. Fokus istrinya juga kerasa. Ini kunci pertama kenapa waktu sekarang itu kuat. Dia maksa kita mengalami momen itu lewat imajinasi kita. Nah, dari suasana tenang itu, ceritanya pindah fokus ke drama kecil nih. Sangat manusiawi sih, mungkin banyak orang tua ngalamin. Anaknya, si Charlie, kebelet pipis. Haha, oke. Klasik. Dan ini jadi contoh utama Dix di bab ini. Si Charlie kecil ini nggak mau pakai toilet kereta, katanya jijik atau gimana gitulah. Bisa dimengerti sih, kadang toilet kereta kan ya gitu deh. Dix selalu gambarin dilema dia saat itu. Dia lagi berusaha fokus banget nulis bab ini, tapi anaknya punya kebutuhan mendesak. Nah, di sini nih, kekuatan waktu sekarang kerasa banget pasti. Dia ceritain usahanya ngebujuk Charlie, bolak-balik di lorong kereta, cari toilet yang lebih baik di gerbong makan. Padahal dia juga bilang toilet kereta kayak toilet darurat gitu. Iya, bolak-balik itu ya. Dengan pakai present tense, Dix nggak cuma ceritain kejadian lucu atau nyusahin. Dia bikin kita ikut ngerasain gelisah dan frustrasinya dia saat itu. Jadi kita kayak ikut pusing juga ya, antara kerjaan sama anak. Betul, tarik ulur antara tanggung jawab sebagai penulis dan ayah secara real time. Kita ikut ngerasain si Charlie yang nggak mau. Kita kayak ikut jalan di lorong kereta yang goyang-goyang itu. Kebayang deh bedanya kalau dia cuma bilang, waktu itu Charlie rewel nggak mau ke toilet, saya bolak-balik bujuk. Pasti datar banget ya rasanya. Jauh beda. Kalau pakai waktu lampau ya cuma jadi laporan. Kita mungkin simpati tapi nggak ngalamin tegangnya momen itu. Argumen Dix kan intinya gitu, yang dia tunjukin lewat anekdot toilet ini. Waktu sekarang itu menghapus jarak. Jarak antara siapa aja? Antara pencerita, cerita, dan pendengar. Dia narik audiens masuk, seolah-olah kita semua lompat waktu ke momen itu. Anda nggak cuma dengar tentang Dix yang stres, Anda ikut ngerasain stresnya bareng dia.
Wah, jadi ini bukan sekedar teknik grammar ya, tapi cara bikin pengalaman bareng. Tepat sekali. Tapi Dix kan juga bilang, judulnya Waktu Sekarang Raja, tapi Ratu pun bisa berperan. Berarti waktu lampau atau past tense ada gunanya juga dong? Nah, itu dia, nggak kaku. Jadi, gimana kita tahu kapan pakai si raja dan kapan si ratu ini? Dix bilang, ya tergantung tujuan kita. Fleksibel aja. Si raja, waktu sekarang, itu paling nendang buat momen puncak. Momen puncak kayak gimana tuh? Ya pas emosi lagi tinggi-tingginya. Pas kita mau pendengar, ngerasain dampak paling langsung, paling dalam. Adegan aksi, momen pengakuan penting, titik balik emosional. Di situ waktu sekarang paling bersinar. Oke, bikin deg-degan gitu ya. Iya, karena dia maksa audiens buat hadir sepenuhnya di momen itu. Terus kalau si ratu, waktu lampau, perannya apa dong? Waktu lampau bagus banget buat ngasih konteks, latar belakang cerita. Backstory lah istilahnya. Misalnya perlu jelasin kejadian sebelum momen puncak atau info sejarah. Selain itu, bisa juga dipakai kalau kita sengaja mau bikin sedikit jarak emosional. Jarak? Maksudnya? Ya mungkin setelah adegan yang intens, biar audiens bisa napas dulu. Atau pas nyeritain kesimpulan, hasil akhir sebuah kejadian. Oke, contoh si Charlie tadi ya. Mungkin pas Dix akhirnya cerita Charlie berhasil pipis pas kereta sampai stasiun Penn Station di New York, dia bisa pindah ke waktu lampau gitu. Bisa banget. Itu nandain krisisnya udah lewat. Ngasih resolusi dan lega setelah tegang tadi. Dix juga kasih contoh lain yang menarik nih dari ceritanya This is Going to Suck. Tentang kecelakaan mobil parah yang dia alamin. Oh, cerita yang itu. Gimana? Ada bagian dia cerita gimana teman-temannya pas denger kabar kecelakaan itu langsung gerak cepat bantu dia dan keluarganya. Nah, meskipun itu kejadian masa lalu, Dix milih nyeritainnya pakai waktu sekarang. Dia bilang jejaring telepon jadul dimulai, gitu. Dia gambarin gimana satu teman nelpon beberapa teman lain terus nyambung lagi kayak sistem estafet info gitu ya. Iya, persis. Loh, tapi kenapa pakai waktu sekarang? Kan jelas itu udah lewat kejadiannya. Nah, ini strategis banget. Dengan pakai waktu sekarang, Dix mau kita, pendengarnya, merasakan kekuatan solidaritas teman-temannya itu seolah lagi kejadian sekarang. Oh, jadi bukan cuma dikasih tahu temennya bantu, tapi kita diajak ngerasain semangatnya gitu ya? Betul, kita diajak menyaksikan energi kolektif itu bergerak, ngerasain semangat gotong royong mereka secara langsung. Ini nunjukin gimana pencerita bisa mainin waktu buat ngarahin fokus dan emosi audiens. Jadi ini bukan soal aturan tata bahasa doang ya, tapi kayak alat seni gitu. Tepat, pilihan sadar. Wah, jadi paham nih sekarang. Perpindahan antar tense itu bukan asal, tapi disengaja buat ngatur pengalaman pendengar. Betul sekali, buat pencerita yang udah jago, mungkin rasanya kayak insting aja. Tapi dasarnya ya pemahaman efek tiap pilihan waktu itu. Mereka pindah ke waktu sekarang pas mau audiens masuk ke momen krusial, ngerasain detak jantungnya. Terus mungkin pindah ke waktu lampau buat kasih gambaran besar atau refleksi. Jadi kayak sutradara ya, ngatur emosi penonton. Intensitas dengan presisi. Terus, Dix juga nyinggung manfaat lain waktu sekarang kan, buat si penceritanya sendiri. Ah iya, poin bagus itu. Dix bilang, cerita pakai waktu sekarang itu bantu si pencerita buat ngeliat lagi ceritanya lebih jelas di kepala mereka. Kayak nonton film lagi, gitu. Ini maksa mereka buat hidupin lagi detail sensorik dan emosional pas mereka ngomong. Oh, jadi efeknya nggak cuma ke audiens, tapi ke proses si pencerita juga. Iya, koneksi emosional pencerita ke ceritanya jadi lebih kuat, lebih otentik pas mereka balik lagi ke momen itu lewat present tense. Dan koneksi emosional yang kuat dari pencerita ini kayak nular gitu ke audiens. Nular gimana maksudnya? Ya kalau penceritanya beneran ngeliat dan ngerasain, audiens juga lebih mungkin ikut ngeliat dan ngerasain. Jadi kayak ada lingkaran empat yang kuat gitu. Masuk akal. Contoh penutup Dix di bab itu gimana? Yang soal anekdot kereta api tadi. Nah, setelah tegang soal toilet Charlie selesai, kan bisa aja dia tutup pakai waktu lampau. Tapi Dix nambahin satu detail personal yang kuat banget. Dia ngaku, setelah berhasil bawa Charlie ke toilet dan balik ke kursinya, dia sendiri nangis dikit di toilet kereta. Wah. Dan dia nyampein pengakuan ini pakai waktu sekarang. Saya akui saya sedang menangis, gitu. I admit I am crying. Bukan saya menangis waktu itu. Kenapa dia pilih gitu? Apa bedanya? Dia mau kita ada deket banget sama dia pas momen rapuh itu. Nggak mau ada jarak sama sekali.
Dengan waktu sekarang, dia kayak ngundang kita masuk ke ruang emosionalnya yang paling pribadi saat itu. Ngerasain lega, capek, haru yang meluap. Wow, benar-benar puncak penggunaan waktu sekarang ya, buat keintiman dan dampak emosi. Iya, kayak masterclass kecil dalam pilihan kata aja. Luar biasa ya. Gimana pilihan tense sesimpel itu bisa jadi alat sekuat ini buat ngebentuk pengalaman emosi? Dan ini nyambung banget ke selingan cerita berikutnya yang mau kita bahas. Seorang pendongeng dan seorang pesulap. Nah, iya. Anekdot ini kayak penutup yang manis sekaligus validasi kuat buat semua ide di bab 18 tadi. Penegasan dari sumber yang nggak disangka. Ceritanya pendek tapi ngena banget. Dix cerita dia ketemu di belakang panggung acara The Moth. Itu acara cerita populer kan ya? Iya, orang cerita pengalaman nyata gitu. Nah, di sana dia ketemu David Blaine. Tahu kan, pesulap ilusionis yang suka aksi ekstrem itu? Oh, David Blaine. Iya, ya tahu. Terus? Nah, ternyata Blaine lagi nyiapin pidato buat TED Talk. Dia minta saran ke Dix gimana biar ceritanya lebih kena. Wah, pesulap minta saran ke pencerita. Menarik. Apa saran Dix? Pasti teknik canggih ya. Justru enggak. Saran Dix cuma 3 kata. Gunakan waktu sekarang. Sesimpel itu? Iya. Blaine yang biasa main trik rumit, nanya dong, kenapa? Jawaban Dix juga simple. Biar audiens merasa mereka ada di sana bersamamu. Terus gimana reaksi Blaine? Ini bagian paling menariknya nih. Dix cerita, Blaine diam bentar, mikir keras, terus ngucap 2 kata yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Time travel, perjalanan waktu. Wow, langsung dapat esensinya ya. Iya, dari seorang ahli ilusi loh. Nah, ini dia momen ahanya. Bukan cuma buat Blaine, tapi buat kita juga. Ini validasi kuat banget buat konsep Dix kan? Bukan dari sesama penulis, tapi dari pesulap. Orang yang kerjanya aja manipulasi persepsi, bikin realitas alternatif. Blaine langsung nangkap metaforanya ya. Waktu sekarang itu bisa bawa audiens nyebrang waktu dan ruang ke momen cerita. Tepat. Ini nunjukin prinsip dibaliknya, kedekatan, pengalaman langsung, yang rasanya kayak perjalanan waktu itu bukan cuma jargon storytelling. Ini fenomena psikologis nyata yang bisa dikenali bahkan sama ahli ilusi. Ini negesin argumen Dix di bab 18 dengan cara yang efektif banget. Tekniknya mungkin simple, cuma ganti kata kerja. Tapi efeknya ke koneksi audiens bisa dalam banget ya. Betul, sangat transformatif. Jadi kalau kita rangkum nih ya, poin pentingnya apa aja? Pertama, waktu sekarang itu kuat banget buat bikin dekat, bikin ngerasain langsung, efek emosinya kuat. Iya, itu yang utama. Kedua, fleksibilitas itu penting. Tahu kapan pakai waktu sekarang buat intensitas, kapan waktu lampau buat konteks atau ngasih jarak. Betul, jangan kaku. Dan ketiga, ide kalau cerita pakai waktu sekarang itu bisa kerasa kayak perjalanan waktu buat audiens. Bikin mereka beneran hadir di cerita. 3 poin kunci itu. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin kita nih? Ini pertanyaan penting banget. Mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Coba deh mulai lebih sadar gimana Anda pakai pilihan waktu sekarang atau lampau pas komunikasi sehari-hari. Ini nggak cuma relevan buat yang mau jadi pencerita atau penulis loh. Maksudnya ini berlaku juga pas ngobrol biasa gitu? Atau di kantor? Tentu aja. Malah mungkin lebih sering kita pakai tanpa sadar. Coba ingat pas Anda ceritain kejadian seru ke teman. Pas bagian paling tegang atau lucunya, suka otomatis pakai waktu sekarang nggak? Terus tiba-tiba dia masuk ruangan. Perhatiin deh gimana itu narik teman Anda lebih dalam. Oh iya, bener juga. Atau pas jelasin masalah di kerjaan. Kapan Anda pakai waktu sekarang buat gambarin situasi yang lagi terjadi atau dampak yang dirasain sekarang? Kapan pakai waktu lampau buat kasih latar belakang? Bahkan pas nulis email juga bisa ya. Bisa jadi, pas Anda mau penerima email beneran paham urgensinya atau ngerasain dampak keputusan, bisa nggak pakai pilihan bahasa. Termasuk tense, buat narik mereka lebih dekat. Pertanyaannya, gimana Anda bisa secara lebih sadar pakai alat simple ini, milih antara gambarin sesuatu lagi kejadian versus udah kejadian, buat bangun koneksi. Buat bikin orang lebih paham atau bahkan lebih empati ya. Tepat, ini bukan lagi soal tata bahasa doang, tapi strategi komunikasi buat bangun jembatan antar manusia. Wah, dalam juga ya ternyata. Tapi ampuh biar orang lain ngerasain apa yang mau kita sampaikan. Ini sesuatu yang layak banget buat dicoba lebih sadar pas kita ngomong dan nulis tiap hari. Gimana Anda bisa ngajak orang lain jalan-jalan sebentar di posisi Anda, cuma dengan milih waktu yang tepat. Pemikiran yang menarik banget buat direnungkan. Jadi pengingat nih, banyak lapisan dalam komunikasi kita yang bisa dipelajari dan dipakai lebih baik.
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang kekuatan waktu dalam bercerita dari Matthew Dix. Semoga ini kasih inspirasi buat lebih perhatiin gimana cerita dibentuk oleh bahasa dan gimana Anda bisa bentuk cerita Anda, besar atau kecil, jadi lebih berdampak. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.